Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel saya, Sol Sepatu Ajaib, channel yang selalu dan tentunya membahas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Ya, di pagi kali ini saya ada pekerjaan atau aktivitas yang benar-benar menyita perhatian dan benar-benar membuat saya agak kebingungan dan membuat saya harus benar-benar skill saya itu dipertaruhkan ya. Menjahit sepatu apa? Menjahit sepatu Converse ya, Converse All Star. Oh, bukan Converse, Ventela ya, menjahit sepatu Ventela. Maaf, bukan Converse All Star. Converse All Star ya, tapi Ventela ini sepatunya Ventela, tapi dengan kondisi ini ya Ventela. Tapi dengan kondisi parah pakai banget ya. Parahnya itu solnya lepas seperti ini ya. Ini ya, sol ke uppernya itu lepas. Yang paling parah adalah ini di bagian depannya tuh ya, tuh seperti itu. Pecah-pecah. Terus bagian sampingnya tuh sobek, sudah sobek seperti ini ya, tuh ya. Parah banget kan? Ya, sudah sobek-sobek seperti ini ya. Apakah ini bisa diperbaiki? Mari kita simak bareng-bareng karena skill saya dipertaruhkan di sini. Oke ya, dan ini sepatunya ini harus step per stepnya harus betul ya. Kalau step per stepnya tidak betul, kalau ada hal-hal yang mungkin saja saya anggap sepele atau enggak pas pada tempatnya, hasilnya nanti beda ya. Terus harus gimana nih ya kalau seperti ini apa yang harus kita kerjakan dulu? Yang harus kita kerjakan dulu adalah mengelem bagian ini ya, karetnya atau bagian midsole-nya ya. Saya memakai lem Logitech 406 ya. Tapi ini tidak bisa untuk keseluruhan ya. Ini hanya bagian-bagian tertentu saja yang hanya saya bisa lem pakai ini. Yang hanya saya bisa lem pakai ini adalah contoh misal di bagian bawah ini ya. Nah, ini bawah ini di bagian yang hitam ini kita olesi lem ya agak merata. Nah, kita tempelkan. Nah, ini di sini kita bisa pakai lem nih Logitech 406. Tekan sekitar 1 menit ya, ditekan sekitar 1 menit. Ini tekan saja sekitar 1 menit agar apa? Agar hasilnya itu merekat, merekat kuat ya. Jadi step per stepnya itu harus betul kalau untuk urusan sepatu yang sudah parah seperti ini ya. Nah, ini sepertinya sudah merekat ya, walaupun belum 1 menit. Kita tahan lagi biar ya pas 1 menit agar hasilnya lebih merekat kuat ya. Terus untuk yang kedua ya, yang kedua ini sudah betul ya, sudah merekat ya. Untuk yang kedua kita lem di bagian ini ya. Nah, ini dia itu ya, di bagian ini sambungan ini kita lem saja pakai lem yang sama yaitu Logitech 406. Hanya perlu di satu sisi saja ya. Nggak perlu dua sisinya, satu sisi saja cukup. Nah, ini perlu kita tempelkan betul-betul kalau ini. Nah, kita tempelkan betul-betul. Kita dorong pakai tangan kita ya, kita press pakai tangan kita. Tempelkan betul-betul banget, betul sekali agar hasilnya merekat. Ini kadang tangan kita tuh capek ya kalau harus seperti ini ya, tapi nggak lama aman. Nah, ini sudah itu ya, sudah nempel ya. Kamu lihat, tapi ini jangan dicoba dites ya karena ini masih belum merekat kuat. Nah, ini ya, ada lagi nih sobek. Kita lem lagi ya. Di sini skill saya tuh dipertaruhkan bener-bener nih. Jadi kita nggak boleh kalau ada orang yang kasus seperti ini nggak bisa diperbaiki, dibuang saja. Ngapain sepatu sudah parah seperti ini diperbaiki itu jangan seperti itu ya. Kalau kita membuka usaha seperti ini, jadi apapun permintaan dari pelanggan, asalkan sekiranya kita melihat itu masih bisa diperbaiki, kita terima aja walaupun sebenarnya ini sudah parah banget ya. Tapi kita terima aja karena apa? Karena saya lihat ini masih bisa diperbaiki ya. Tapi kalau emang sudah benar-benar sudah parah banget dan emang nggak bisa diperbaiki ya bilang dengan baik-baik. Jangan pakai nada-nada yang merendahkan ya. Kadang kala kan kalau kita lagi kesel itu ya, kalau kesel banyak kerjaan itu kan kadang terbawa emosi atau terbawa suasana itu jangan sampai ya. Tetap harus kita utamakan pelayanan ya. Pelayanan itu ya
Dari kita cara mengerjakannya, dari kita apa yang kita omongkan ke pelanggan kita ya, tutur kata kita itu juga termasuk dalam pelayanan, sikap sopan, sopan santun ya. Ini dia. Nah, ini ya bagian yang sobek-sobek seperti ini bisa kita pakai lem Loctite 406 ya. Ingat Loctite 406 ya. Saya tidak mau promosi karena emang saya memakai lem ini setiap saya menjumpai hal-hal seperti ini ya. Dan untuk apa? Untuk di bagian mana lagi? Di bagian ya. Ini sudah selesai. Nah, sudah tuh ya. Sudah merekat ya. Tuh kan. Merekat ya. Sudah merekat. Ini bawahnya juga sudah merekat aman. Terus langkah selanjutnya kita harus, nah ini ya bagian yang tuh ya. Ini juga ya. Kalau ini kita nggak bisa pakai lem Loctite, kita harus pakai lem ini, lem putih ya. Jenis lem putih ini nggak bisa pakai lem super ya. Harus ini ya, bekasnya pakai lem super ya. Sudah ada bekas pakai lem super, jadi dia mengeras. Jadi kalau bagian ini kita nggak bisa pakai lem super ya. Kita harus pakai lem putih ya. Setelah dilem seperti itu, kita bikin press pakai binder clip seperti ini ya. Nah, kita bisa press pakai binder clip ya. Untuk binder clipnya banyak di tukang-tukang fotokopi ataupun di toko-toko online ya. Silahkan dicari aja. Nah, setelah itu di binder clip ya. Nah, ini juga di binder clip ya. Ini juga nanti harus dilem dan di binder clip. Tapi ini posisinya sudah berubah-ubah. Untuk posisi nggak masalah, yang penting nanti bisa terpakai lagi ya. Karena emang sudah parah banget ya. Jadi saya hanya membantu untuk membetulkan ya. Kalau untuk bisa seperti baru lagi atau bisa normal kembali itu ya nggak bisa. Yang penting bisa dipakai seperti itu saja. Yang penting target kita tuh sepatu ini bisa dipakai kembali. Lem yang melebar harus kita betulkan dulu ya, harus kita bersihkan dulu. Kita press pakai binder clip. Nah, ini dia ya. Jadi harus benar-benar telaten ya, telaten. Karena untuk mengerjakan sepatu seperti ini tuh harus telaten banget. Ini saling tarik menarik nih. Ini pasti kalau saya press bagian sana lepas lagi ya. Jadi harus saya apa ya, tipis-tipis pressnya agar nggak lepas bagian sana. Mungkin kalau kawan-kawan satu persatu ya. Ini tinggal biar sana dulu ya. Ini setelah dipres seperti ini nunggu sekitar sebenarnya 1 hari sih nunggunya biar kuat banget, tapi kebetulan ini mau saya jahit cukup nunggu sekitar 10 menit, 10 sampai 15 menit ya, walaupun belum kering betul, nanti bisa kering seiring dijahit ya. Tapi saya nggak menyarankan sih, nggak menyarankan paling 10 menit ya, lebih baik sehari, setelah itu kita jahit besok ya. Tapi karena saya sudah terbiasa dan hasilnya juga pasti nggak akan beda-beda banget ya, nggak apa-apa. Ya, oke ya, kita tunggu dulu. Nanti kalau sudah sampai 10 menit, kita coba bongkar dan kita jahit. Oke ya, dan ini waktunya sudah 10 menit, bahkan lebih ya. Lebih. Ini saya mau bongkar dulu ya. Kayaknya ini sudah merekat ya, walaupun belum merekat-rekat banget ya. Ya, betul ya, sudah merekat ya. Walaupun belum merekat banget, nggak apa-apa. Kita jahit saja langsung ya. Ini habis ini langsung kita jahit. Kita jahit memakai benang nilon warna putih dan nomor 9 ya. Yang penting sepatu ini bisa selamat
bisa dipakai kembali ya. Oke, kita langsung jahit dari bagian sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, bagian sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita memakai benang nilon putih ya, ini benangnya ya. Kita memakai benang nilon warna putih. Jadi yang susah di soal sepatu tuh seperti ini ya. Yang susah tuh kadang kita tuh nggak hanya mengerjakan atau menjumpai hal-hal yang mudah ya, atau sepatu-sepatu baru. Yang susah tuh seperti ini, sepatu yang sudah bahannya sudah rapuh ya, dan sudah pada pecah-pecah, pada sobek-sobek, yang sebenarnya itu sangat menguras pikiran kita ya. Tapi itu kembali lagi ke gimana cara kita menghadapinya ya. Oke, ini masih proses menjahit. Saya di sini hanya meng-share tutorial ya, agar kawan-kawan terbuka hatinya bahwa ketika sepatu rusak itu nggak harus langsung beli baru ya. Kita bisa perbaiki dulu. Kelihatannya mudah ya. Dan ini banyak sekali bagian-bagian sepatu yang sudah rapuh sebenarnya. Kalau untuk sepatu seperti ini, kita nggak usah bikin jalan benang ya. Kita langsung saja jahit. Dan biar lurus, kalau kawan-kawan belum terbiasa, bisa digaris dulu pakai ballpoint ya. Atau pakai apa saja ya, yang penting bisa lurus. Pakai penggaris, pakai ballpoint. Tapi kalau yang sudah terbiasa seperti saya ya, walaupun saya buka belum lama, ya paling 4 tahun yang lalu, tapi saya sudah belajar banyak dari guru saya ya. Makanya untuk hal-hal sepatu seperti ini tuh ya tidak terlalu sulit, walaupun ini sebenarnya tadi kondisi sepatunya benar-benar menyulitkan, tapi ini bukan masalah berarti buat saya secara pribadi.
Dan ini mau sampai di bagian depan ya. Ini benar-benar harus kita membuat pilihan ya. Apa pilihannya? Pilihannya adalah apakah kita tetap menjahit dari sisi sini ataukah kita menjahit dari bagian tuenya ya. Ini bagian depannya ini. Kalau menurut saya, sepengalaman saya, mending dijahit lurus ininya saja ya. Ya, lemnya sudah merekat ya. Tuh, walaupun tadi saya cuma 10 menit tapi merekatnya lumayan. Apalagi ini nanti terpres jahitan dan nanti biar 1 hari full ya. Nah ini ya, bagian depan kita nggak usah ke atas ya. Kita cukup jahit dari bagian sini. Dan ini kita sudah masuk di bagian tadi yang benar-benar sobek jadi 2 itu ya. Ini di bagian sambungan harus kita lewati jahitannya. Dan ini juga sudah terlem kuat ya. Itu bagian uppernya juga sudah terlem kuat, ini dia. Itu ya, sudah terlem kuat. Jadi seperti yang sudah tadi saya kerjakan, harus memakai 2 lem ya. Untuk midsole yang ini karet, ketemu karet, itu kita bisa pakai lem Loctite 406. Dan untuk bagian midsole ketemu bagian upper itu harus kita pakai lem putih ya. Jadi tidak boleh pakai satu lem di 2 jenis bahan yang berbeda ya. Jika bahannya beda maka lemnya pun beda. Dan ini kita sudah hampir selesai ya. Ini nanti akan saya tali dari simpul luar. Jadi kawan-kawan bisa lihat sendiri ya, sepatu yang tadinya benar-benar sudah tidak layak pakai dan layak dibuang, itu masih bisa diperbaiki lagi hingga menjadi layak pakai atau bisa dipakai kembali. Ini paling tinggal 3 sampai 4 coblosan lagi, setelah itu selesai.
Tapi ada satu hal yang harus kita kerjakan setelah menali simpul terakhir ini. Ini saya mau kunci dulu jahitannya biar nanti nggak lari kemana-mana atau biar nggak lepas. Dan ini di tali simpul yang terakhir. Ya, kita potong dari luar, dari dalam, terus kita rapikan agar sisanya enggak seperti ini ya. Kita rapikan, arah merapikannya itu dimasukkan terus arahnya ke bawah ya. Arahnya ke bawah. Terus setelah ini harus kita teliti lagi ya. Teliti lagi bagian mana yang belum terlem ya. Ternyata bagian depan ini ya, ini belum terlem, ini juga belum terlem dan kita harus mengelemnya agar hasilnya lebih perfect lagi. Untuk mengelem bagian ini karena ini bagian midsole atau bagian karet ketemu kulit, kita harus memakai lem yang sama seperti tadi yaitu lem Hanjiao ya. Dan juga ini harus dipres ya. Untuk pengepresannya ya sepintar-pintar kawan-kawan mengepres ya. Bisa di dalamnya dipakaikan atau dikasih apa tuh namanya? Dikasih coba pakai binder klip ya, nyampe enggak? Kalau enggak nyampe ya binder klip enggak nyampe, emang ini harus pakai plastik seperti ini ya. Kita plastik kita taruh di dalamnya saja ya biar tertekan dari dalam ya. Nah, bisa seperti ini. Ini tertekan dari dalam ya. Setidaknya lemnya bisa kuat, bisa pakai cara seperti ini dan kita cari lagi bagian-bagian mana yang belum atau masih terbuka lemnya. Nah, akhirnya ketemu ya. Di bagian sini ini masih terbuka lemnya tuh ya. Kalau bagian sini bawah kita harus memakai lem ini Lokitita 406 ya untuk bagian bawah ini. Ya, untuk bagian bawah ini kita pakai lem Lokitita 406. Dan hasilnya bisa kawan-kawan lihat sendiri ya. Ini paling dipres 30 detik juga sudah kuat. Ya, ini sudah kuat dan kawan-kawan bisa lihat sendiri hasil di depannya ya. Yang tadinya itu lepas terus tidak layak pakai ya, hasilnya menjadi seperti ini. Tadi kawan-kawan lihat sendiri ya, sepatunya benar-benar lepas parah dan ini sudah layak pakai. Ini tinggal dicuci terus diputihkan lagi bagian bawahnya, terus bisa mungkin dicat lagi bagian uppernya, ini akan mantap ya. Oke kawan-kawan, jadi itu yang bisa saya share dan intinya jangan buang sepatu yang rusak, lebih baik diperbaiki dulu. Kalau sudah kawan-kawan sudah tidak mau memakainya lagi, bisa diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Oke, saya Iri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.